Dah Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amiddana bimadadi Sayyidil mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ila khadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya mohon maaf terlambat, sedang ada musibah. Di sini ada yang positif COVID-19. Rumahnya tak jauh dari saya. Jadi hari ini saya harus urus orang-orang supaya dia tidak bergerak dari rumah ke rumah karena letaknya dekat sekali. Saya juga tidak tahu apakah memang saya juga harus dites karena ini daerahnya tak jauh dari kita. Mudah-mudahan sih nggak inilah. Mudah-mudahan segera ada tes massal. Saya memang ya Allah alam lah. Mohon doa semuanya. Ya, saya kebetulan ini apa? Saya urus sebenarnya kemarin memang saya urus zakat orang-orang. Saya antar door to door. Saya ke rumah orang-orang miskin saya antar. Karena alhamdulillah untuk saat ini saya dapat amanah uang yang besar yang memang saya harus antarkan ke fakir miskin. Mau nggak mau saya harus berkeliling karena tidak bisa mempercayakan dana yang besar kepada orang yang tidak amanah. Hari-hari akhir ini cukup sibuk sekali memang. Jadi sebentar, ada tisu. Ya, mudah-mudahan semua jadi apa? Semua sehat semuanya, alhamdulillah, insyaallah. Ya, hari ini kita akan menghibur diri dengan membahas tentang syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mohon maaf saya, ya jalan aja nggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita berhubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita senang ketika mendengar kata syafaat. Kata syafaat. Nah, dalam Al-Quran ini syafaat itu ada di 28 ayat. 28 ayat ini isinya tentang syafaat Rasulullah. Syafaat itu apa? Syafaat itu arti asalnya adalah pertolongan. Dalam hal ini pertolongan berupa doanya Rasulullah SAW untuk menyelamatkan umatnya. Artinya kalau kita mengatakan supaya mendapat syafaatnya Rasulullah, maka syafaat Rasulullah itu berupa doa. Dan kita yakin kalau yang berdoa adalah Rasulullah SAW, Allah akan kasih.
Allah akan kasih. Allah akan kasih apa yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Kita ingat ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kau mau minta apa Muhammad, maka Allah akan memberikan apa yang engkau minta sampai engkau suka, sampai engkau ridha. Ini yang sering diungkapkan bahwa Allah mengatakan itu kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tidak macam-macam. Ketika Nabi Muhammad mendapat perlakuan dari orang-orang Quraisy, sampai Nabi kemudian dilempar dengan batu, sampai Nabi berdarah. Sering kemudian ada kata-kata wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Engkau minta apa? Allah akan kasih. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah mendoakan orang yang menzaliminya dengan doa-doa yang jelek, yang buruk, tidak pernah. Rasulullah SAW. Bahkan hebatnya Rasulullah, satu saat Rasulullah ini sedang berdakwah di Mekah, dilempar dengan sebuah batu sampai keningnya Rasulullah itu kena. Batunya mengenai kening. Kening tahu tak di Malaysia sama ya, kening? Sama. Ya, kening. Sama, Pak. Sama ya, ya. Kening kena kening tak. Sama. Kemudian Fatimah sebagai anak Rasulullah ini, Fatimah itu hebat sekali. Fatimah itu seorang anak yang punya gelar Ummu Abiha. Ummu Abiha itu artinya menjadi ibu untuk ayahnya. Jadi perhatian ke ayahnya seperti seorang ibu kepada anaknya. Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra kemudian mengatakan pada Rasulullah, wahai Rasulullah, ayahku itu di keningmu ada darah. Rasulullah kemudian bergetar, mukanya ketakutan. Fatimah kemudian bertanya, wahai ayah, apa engkau takut dengan darah? Rasulullah kemudian mengatakan, tidak, aku tidak takut darah. Tapi aku takut darahku menetes kepada bumi, kemudian bumi melaknat orang yang melempariku. Jadi yang dipikirkan adalah umatnya. Karena bumi ini akan marah ketika darah Rasulullah menetes ke bawahnya. Karena seluruh bumi, seluruh dunia ini diperintahkan untuk mencintai Rasulullah SAW. Ya, ini peristiwa di mana Rasulullah ketika darahnya ini, Rasulullah ketakutan, bukan takut sama darahnya ternyata. Tapi Rasulullah, aku takut darahku menetes ke bumi, kemudian bumi ini melaknat orang yang menjatuhkan darahku. Ya, kata syafaat ini dalam Al-Quran, kalau tadi ada di 28 ayat, maka kata syafaat itu ada 31 kali. Yang pertama, ayat ini pasti kita hafal. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Ini ayat apa? Ayat kursi. Ayat kursi, benar. Ibu tahu kursi itu seluas apa? Kursi itu lebih luas daripada bumi dan langit. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Jadi bumi dan langit ini lebih kecil dibandingkan dengan kursinya Allah. Kursi ini menjangkau tadi wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi ini menjangkau langit dan bumi. Langit dan bumi.
Kemudian kursi menjangkau langit dan bumi. Terus kursi ini lebih kecil daripada arsy. Jadi arsy adalah makhluk Allah yang paling besar, paling tinggi. Kalau langit itu tinggi, maka masih ada arsy yang lebih tinggi daripada langit. Kalau arsy besar, kalau langit besar, maka masih ada arsy yang lebih besar daripada itu semua. Nah, maksud Allah di atas arsy artinya apa? Ketika ada yang tinggi, ketika ada yang besar, maka Allah masih di atasnya lagi. Ini makna yang saya sering katakan, saya tidak mau memaknai Allah menempati arsy, tidak. Tapi Allah kekuasaannya di atas arsy. Baik. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Jadi yang memberi syafaat nanti di sisi Allah adalah yang diberi oleh izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beberapa tafsir mengatakan siapa sih orang yang memberi syafaat? Tadi pengertian di awal, syafaat itu adalah doa. Doa untuk menyelamatkan. Doa untuk menyelamatkan. Siapa yang diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat? Yang pertama, yang pasti Rasulullah. Yang kedua, nabi-nabi. Nabi-nabi. Ada doa seorang nabi, Nabi Nuh. Nabi Nuh mendoakan kita semua. Ingat doanya? Nabi Nuh dia berdoa untuk kita semua. Maka Nabi Nuh termasuk yang nabi yang memberi syafaat. Doanya ada di surat Nuh ayat terakhir. Saya buka ya. Rabbighfirli walidayya walil mu'minina waliman dakhala baita mu'minan. Sebentar. Saya kok grogi jadi lupa lagi. Doa yang masuk rumah itu Ustaz kan? Bentar. Jadi iya sepertinya, Bu. Pak Kiai aja, Pak. Ya saya kalau harus diputus hafal. Oh ya, Rabbighfirli waliwalidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wa la tazididz zalimina illa tabara. Ini akhir surat Nuh. Ini doanya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi dia termasuk ya nabi-nabi ini memberi syafaat. Tapi nanti nunggu yang memberi syafaat pertama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah nabi-nabi, bertafsir mengatakan alim ulama itu dapat memberikan syafaat. Alim ulama dapat memberikan syafaat. Yang ketiga itu mujahid yang mati syahid. Mujahid yang mati syahid ini dapat memberikan syafaat. Kemudian malaikat itu memberikan syafaat. Artinya malaikat itu kan mendoakan kita kan. Jadi ini ada di surat An-Najm ayat 26. Surat An-Najm ayat 26. Allah mengatakan wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka tidak sedikit pun berguna. Syafaatnya tidak sedikit pun berguna, tidak berguna sedikit pun kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoi. Jadi nanti ketika Allah mengizinkan malaikat ini mendoakan kita semua,
maka syafaat itu akan turun. Dan itu adalah doanya dari para malaikat. Atau di surat Ghafir ayat 7 ini lebih jelas lagi. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu. Malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih dengan memuji Tuhannya. Wa yu'minuna bihi, dan beriman pada Allah. Wa yastaghfiruna, dan memintakan ampun. Buat siapa? Lilladzina amanu, kepada untuk orang-orang yang beriman. Jadi apa doa mereka? Lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'. Ya Allah, rahmatmu meliputi segala sesuatu. Rahmatan wa ilman, dan ilmumu menjangkau segala sesuatu. Apa doa malaikat yang memikul arsy ini dan malaikat yang berkeliling di arsy ini? Doanya, faghfir lilladzina tabu. Ya Allah, Tuhan kami, ampunilah kepada orang-orang yang bertaubat. Wattaba'u sabilaka, dan yang dia mengikuti jalanmu ya Allah. Waqihim adzabal jahim, dan perihalalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Jadi ini neraka yang dari siksaan api neraka yang nyala-nyala ini kita sudah didoakan oleh malaikat yang arsy. Dengan syarat apa? Syaratnya kita bertobat. Kalau kita menjadi orang yang bertobat, insya Allah malaikat penjaga arsy ini dia mendoakan kita semua. Berikutnya di surat Anbiya, ini nanti boleh dibaca, saya belum baca tafsirnya ya. Ini baru sekilas saja tentang syafaat. Nanti kita bisa belajar bersama-sama. Surat Anbiya ayat 28. Al-Anbiya itu surat nomor 21. Ayat 28. Ini Allah mengatakan, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi musyfiqun. Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka malaikat dan yang di belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Ini menunjukkan bahwa malaikat ini memberi syafaat. Ini dalam Quran ya. Dalam Quran tadi ada 28 ayat. Saya tidak sebutkan semuanya syafaat. Saya juga untuk tesis saya membahas satu lafaz di Quran yang banyak diterjemahkan dengan terjemahan yang pendek. Beda dengan ini, tapi harusnya saya kalau tahu ini saya ingin membahas syafaat sebenarnya, tapi kemarin terlupa. Saya insya Allah di tesis saya membahas lafaz al-fadl dalam Quran. Yang maknanya ini cuma kalau kita fadlullah itu artinya anugerah Allah, karunia Allah, rezeki Allah saja. Padahal kalau secara bahasa, karena saya belajar bahasa Arab ini artinya sampai 12-15an makna Rasul Quran. Jadi insya Allah itu yang sedang saya kerjakan, bahwa satu makna ini bisa bermakna banyak sekali dalam Quran. Baik, itu syafaat dalam Al-Quran. Sekarang syafaat dalam hadis. Dalam hadis Nabi ada sekitar 39 riwayat tentang syafaat.
Sebentar. Di kitab Musnad Ahmad ada 39 riwayat. Sunan Turmudi ada 4 riwayat, Sunan Ad-Darimi ada 7 riwayat, Sahih Muslim 4 riwayat, Sahih Bukhari ada 7 riwayat, Sunan An-Nasa'i 3 riwayat. Jadi ini masing-masing rawi hadis ini punya riwayat. Nah, di sini akan dikutip 9 saja. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini di Sahih Muslim jilid 1 halaman 130. Jadi kalau sebenarnya saya punya yang ini kalau yang Bukhari ada kitab yang ini Sahih Bukhari, tapi kalau yang kitab ini tafsirnya, kitabnya namanya Fathul Bari. Fathul Bari satu, jadi menerangkan isinya kitab Sahih Bukhari. Ini ada 18 jilid, 18 buku. Satu bukunya ada 600 halaman. Saya belum hatam semua. Jadi ini Fathul Bari memang banyak sekali yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah mengatakan, "Ana awwalu syafi'in fil jannah." Aku adalah orang yang pertama memberi syafaat di dalam surga. Aku adalah orang yang memberi syafaat dalam surga. Ini Rasulullah. Bahkan kalau lihat ceritanya, ini nih, kenapa dalam agama Islam mencintai Rasulullah itu harus lebih cinta kepada Rasulullah dibanding kita mencintai orang tua kita. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Siapa yang cinta Allah, dia ikut Rasulullah. Ya. Nabi sebarkan Islam. Ya, kenapa mencintai Rasulullah harus melebihi kecintaan kita kepada orang tua kita? Ada yang, ya ini diskusi supaya ini. Kalau saya langsung bicara nanti lupa. Jadi harus berpikir dulu, biar tak lupa. Sebab Nabi syiar Islam sampai kat kita. Oke. Sudah, itu saja. Ada jawaban lain? Kalau saya ambil ayat 31 tu Pak. Ayat surah Al-Imran, siapa yang mencintai Allah, dia mencintai ikut Rasulullah. Jadi maksudnya kalau kita cinta kepada Allah, kalau kita nak mencintai Allah, kita ikut Rasulullah. Nanti kita cinta Allah. Ya. Kerana kalau kita mencintai Rasulullah, saya tak langsung kita akan mengamalkan apa yang Nabi suruh, termasuklah berbakti kepada ibu dan ayah kita dan berbuat baik, berbakti kepada agama kita. Ya. Baik. Jawabannya benar. Tapi saya ingin menjawab dengan ayat ini. Kenapa sih? Ibu tahu tak? Setiap orang nanti di akhirat, dia akan memikirkan dirinya sendiri-sendiri. Tak ada yang memikirkan orang lain, tak ada. Ingatlah akhir surat Abasa.
Di surat Abasa, fa idza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhih. Di hari kiamat itu yafirrul mar'u min akhih, seorang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dia akan lari dari ayah dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani, suami akan lari dari istrinya, istri akan lari dari suaminya. Wa banihi, dan anak-anak akan lari dari orang tuanya, orang tua akan lari dari anak. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Jadi mereka punya urusan masing-masing. Yang dipikirkan cuma diri sendiri. Seorang orang tua ketemu anaknya takut karena dia banyak dosa kepada anaknya. Anak ketemu orang tuanya takut karena dia punya banyak dosa terhadap orang tua. Di saat orang, mungkin ini saya membayangkannya begini. Saya membayangkan gini. Kalau kemudian suami istri dimakamkan dalam satu liang lahat, istrinya diseret oleh malaikat Zabaniyah, malaikat yang menyiksa dosa, apakah suaminya akan membela? Gak akan. Atau istri melihat suaminya, atau seorang orang tua melihat anaknya diseret oleh malaikat Zabaniyah, disiksa, apa kemudian dia memikirkan anaknya? Tak ada. Semua memikirkan diri sendiri di akhirat. Siapakah orang yang paling sibuk di akhirat? Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad itu diperlihatkan oleh Allah. Wahai Muhammad, ini temanmu, ini tempatmu di surga, ini tempatmu di surga. Surga Firdaus. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Aina ummati? Mana umatku ya Jibril, mana umatku? Nabi cari. Umatnya ada di padang mahsyar. Di padang mahsyar Rasulullah sujud lama sekali. Allah kemudian, inilah syafaat. Allah kemudian mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Muhammad, sal tu'tah, kamu minta apa akan diberi, kau akan diberi. Kau minta apa? Ya Allah, izinkan aku memberi minum umatku dengan tanganku. Maka di padang mahsyar nanti ada telaga Kautsar. Telaga Kautsar ini telaga yang nanti Rasulullah akan bagi-bagi itu air. Sehingga ketika Rasulullah akan meninggal, Fatimah berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, kalau di akhirat harus kemana aku mencarimu? Wahai putriku, carilah aku di telaga Kautsar. Aku sedang memberi minum umat. Kelak di mahsyar aku akan di situ. Jadi saya bayangkan di akhirat ketika orang ketakutan memikirkan diri sendiri, Rasulullah mencari umatnya, wahai umatku, sini umatku. Kita harus membayangkan. Mudah-mudahan Rasulullah manggil kita. Nur Laila sini, Nur Laila sini. Allah Akbar. Ini jadi syafaat ini harus kita kita berharap sekali, membayangkan kita menjadi orang yang ditakdirkan oleh Allah menerima gelas minuman itu dari Rasulullah SAW. Setelah itu adalah syurbatan la nadma'u ba'daha abada, satu kali teguk yang tidak akan pernah haus selama-lamanya. Setelah memberi
pertolongan berupa memberi manusia dengan telaga Kausar. Kemudian Rasulullah SAW sujud kembali. Sujud. Kenapa? Karena Rasulullah tahu setelah ini ada Siratal Mustaqim yang tidak semuanya selamat. Rasulullah sujud lama sekali. Allah kemudian mengatakan, Ya Muhammad, sal tu'toh. Kau minta apa wahai Muhammad? Mintalah, kau akan diberi. Nabi Muhammad mengatakan, Ya Allah, izinkan aku menyelamatkan umatku yang melewati Siratal Mustaqim. Izinkan, ya Allah, izinkan. Ini perjuangan Nabi Muhammad nih di akhirat. Allah kemudian katakan, engkau tunggulah di akhir sirat. Jadi Nabi menunggu di ujung sirat. Dia menunggu kita umatnya, dia mendoakan kita. Dia menjemput kita, dia menunggu kita di situ. Sambil berdoa, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Bayangkanlah ketika kemudian Rasulullah tersenyum gembira ketika kita termasuk orang yang selamat. Kita akan disambut oleh Rasulullah di ujung Siratal Mustaqim. Tapi Rasulullah akan sedih sekali ketika ada umatnya yang ternyata tergelincir di Siratal Mustaqim. Maka ada sebuah jawaban dari Rasulullah ketika Allah mengatakan, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Engkau mau minta apa Muhammad? Akan diberi sampai engkau senang, sampai engkau ridha. Tapi apa jawaban Nabi Muhammad? Ya Rabbi, la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, aku tidak akan hati saya menjadi ridha seandainya ada satu saja umatku yang masuk neraka. Aku sedih ya Allah. Seolah-olah surga Firdaus itu tak ada kenikmatannya apa-apa dibanding kenikmatan melihat umatnya semua masuk surga. Maka inilah Rasulullah SAW. Setelah itu ternyata Rasulullah masih sujud lagi karena tidak semua umatnya ini selamat di Siratal Mustaqim. Ada yang harus terjatuh. Di bawah Siratal Mustaqim itu ada narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadim mumaddadah. Silakan baca surat itu. Surat apa ini? Surat apa ya? Al-Humazah ya. Al-Humazah. Surat Al-Humazah, akhir surat Al-Humazah. Itu bercerita tentang neraka yang ada di bawah Siratal Mustaqim. Nah, setelah kemudian Nabi sujud kembali meminta kepada Allah. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, kau minta apa lagi Muhammad? Minta apa lagi? Ya Allah, ternyata ada umatku sebagian yang dia tidak selamat di Siratal Mustaqim ya Allah. Izinkan aku mengeluarkan mereka dari neraka ya Allah. Izinkan ya Allah. Bagi umatku yang punya dosa sebesar biji kurma. Nabi kemudian meminta kepada malaikat Malik, wahai Malik, selamatkan umatku yang punya iman walaupun sebesar biji kurma. Dikeluarkan. Ketika dikeluarkan, kemudian Nabi kemudian menyambutnya dengan sambutan seperti seorang saudara yang sudah tidak lama tidak ketemu. Dipeluk oleh Rasulullah, dimandikan oleh Rasulullah di telaga Kausarnya Rasulullah. Selamatkan. Rasulullah begitu cinta sama umatnya. Dikeluarkan dari neraka.
Rasulullah peluk orang-orang itu, dimandikan oleh Rasulullah, masukkan surga. Ternyata sama Rasulullah masih sujud lagi. Kemudian minta izin, apalagi wahai Muhammad, aku ingin menyelamatkan umatku yang dia masih punya iman meskipun sebesar biji. Kalau di sini mengartikannya biji sawi. Biji sawi atau apa sih? Darroh ya, darroh lah. Silakan artikan darrohnya seperti apa. Sama-sama biji sawi. Sama ya. Sama, kemudian dikeluarkan lagi oleh Rasulullah. Sama perlakuannya, Rasulullah seperti melihat saudara jauh yang tak pernah bertemu. Rasulullah sambut itu orang yang keluar dari neraka pun Rasulullah sambut. Karena itu doanya Rasulullah. Tujuan hidupnya Rasulullah itu menyelamatkan kita dari neraka. Seolah-olah surga itu nggak ada harganya. Nabi mengatakan, ya Rabbi la arba wa wahidun min ummati finnar. Seolah-olah itu surga yang disiapkan bukan saya. Itu kenikmatannya kalah dibandingkan aku melihat seluruh umatku masuk surga. Bu, sebentar, ada Pak Ikin, saya suruh beres-beres belakang. Ada dari sini. Ya, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terakhir ternyata Nabi masih minta doa lagi. Ya Allah, aku izinkan aku menyelamatkan umatku yang tidak punya iman sama sekali, tapi dia pernah mengucapkan la ilaha illallah. Tidak pernah punya amal apapun kecuali pernah mengucapkan la ilaha illallah. Maka Nabi mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah pasti akan selamat. Meskipun yang hanya berkata la ilaha illallah ini selamatnya paling akhir. Maka bismillah, ayo kita katakan bersama la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita mendapatkan janjinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepertinya waktunya sudah lewat. Tapi nggak apa-apa. Hari ini saya memang harus di rumah, harus lockdown total karena memang ya mau nggak mau. Silakan. Barangkali ada pertanyaan. Ini syafaat belum selesai ya. Kita membahas syafaat belum selesai. Saya mohon maaf. Saya selalu begini kalau cerita Rasulullah. Karena saya termasuk orang yang alhamdulillah saya biasanya rutin tiap bulan saya berkunjung ke Rasulullah. Setiap bulan. Kadang belum 1 bulan saya sudah berkunjung lagi. Jadi karena ini sudah lama ya, sejak ada COVID-19 ini memang ya rasa rindu ini pengen berkunjung. Tapi ya Allah alam sampai kapan, mudah-mudahan tak lama gitu. Jadi saya mohon maaf. Ya seperti ini yang saya bisa ceritakan tentang syafaat. Insya Allah nanti masih banyak hadis tentang syafaat. Oh ya, ada satu lagi doa yang suka kita baca ketika muadzin setelah azan itu. Kan kita berdoa apa ya? Allahumma rabba hadhihi da'watid tammah wassalatil qa'imah. Kemudian kita ada perkataan gini. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wasyarafa wad darajah al-alih. Jadi ini sebenarnya sih Rasulullah tidak butuh sebenarnya doa ini Bu Nur Laila. Kita mendoakan begini. Ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berilah Nabi Muhammad itu keutamaan. Wab'athu maqaman mahmuda. Dan engkau bangunkanlah Nabi Muhammad ya
Bangkitkanlah Nabi Muhammad nanti di akhirat dalam kedudukan yang terpuji. Memang Rasulullah perlu didoakan kita seperti itu. Enggak, Rasulullah sudah mulia. Yang butuh doa seperti ini itu kita. Tapi ini adalah apa kalau dalam ilmu apa sih? Memantul. Apa yang kita ucapkan untuk Rasulullah itu akan balik lagi ke kita. Jadi kita begini, kan Rasulullah kemarin kita kaji hadis, man shalla alayya sholatan shalla alaihi asyran. Siapa yang bersolat padaku 1 kali, aku doakan dia 10 kali. Nah ini, kalau doa ini, wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ya Allah, nanti bangkitkanlah Nabi Muhammad nanti di hari kiamat di tempat yang mulia, tempat yang terpuji. Ini seolah-olah nanti Rasulullah juga mendoakan kita. Ya Allah, dia mendoakanku untuk dibangkitkan dalam kedudukan yang mulia. Maka bangunkan pula mereka dalam kedudukan yang mulia. Dan ini yang mendoakan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tafsir dari ayat maqamam mahmuda, tempat yang tinggi, itu maksudnya apa? Adalah adalah kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, derajat Rasulullah, di mana Rasulullah dapat memberi syafaat kepada umatnya. Inilah yang disebut maqamam mahmuda itu. Jadi Nabi punya tempat yang mulia nanti di hari kiamat. Orang masuk surga insya Allah banyak. Tapi orang yang memberikan syafaat kepada umatnya, maka Rasulullah adalah orang pertamanya yang memberikan itu. Maka bergembiralah kita menjadi orang yang menjadi umatnya Nabi Muhammad. Jadilah orang yang diceritakan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah cerita, aku kagum keimanan sekelompok kaum. Dan ternyata Nabi Muhammad mengatakan, si orang itu yang aku kagumi keimanannya adalah alladzina yu'minu bi wa lam yarawni. Mereka yang beriman kepadaku, cinta kepadaku, mengikuti syariatku, wa lam yarawni, dan dia tidak pernah melihatku. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang itu, yang Rasulullah katakan. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan Bu Nur Laila. Saya ada chat banyak ya. Ada chat banyak. Ya alamu ma bainah. Ini Masya Allah. Karena Nabi saya. Jawaban tadi ya. Jadi tadi yang jawaban kenapa kita harus lebih mencintai Rasulullah daripada diri kita. Karena tadi ya daripada ayah ibu kita. Nah, ada satu pertanyaan unik juga yang kemudian Rasulullah tanyakan kepada Umar bin Khattab. Ketika Rasulullah dekat dengan Umar bin Khattab, Rasulullah mengatakan, wahai Umar, apakah kau mencintaiku? Ya, aku mencintaimu ya Rasulullah. Melebihimu cinta terhadap hartamu? Ya. Melebihi cintamu terhadap keluargamu? Iya ya Rasulullah. Melebihi cintamu kepada istrimu? Iya ya Rasulullah. Mencintaimu melebihi semuanya. Nabi masih bertanya, wahai Umar, apakah kau mencintaimu melebihi cintamu terhadap dirimu sendiri? Umar kemudian diam. Umar orang yang jujur, tak menjawab. Dia tak menjawab. Lama dia berpikir. Kemudian mengatakan lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi cintaku terhadap diriku sendiri. Itu kata Umar bin Khattab. Suatu saat anaknya Umar bin Khattab yang menjadi ulamanya para sahabat. Siapa anaknya Umar bin Khattab? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu guru dari khalifah yang sangat terkenal adilnya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu murid dari
Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bertanya kepada ayahnya, wahai ayahku, kenapa engkau berkata mencintai diri Rasulullah melebihi daripada cintamu terhadap dirimu sendiri? Umar mengatakan, yang akan aku, ini yang bahasanya beda nih, mengandalkan, kalau bahasa Malaysia apa ya? Begini, kalau guaransi tahu Bu, guaransi Bu. Currency. Currency. Oh, currency ya. Gini, apa sih bahasa Inggrisnya tuh? Saya maaf. Bentar. Jadi gini, ini bahasa Indonesia dulu ya. Aku lebih mengandalkan Rasulullah, syafaat Rasulullah, pertolongan Rasulullah daripada mengandalkan amalku untuk dapat masuk surga. Bersandar? Apa? Bersandar, dependent. Ya, bersandar. Aku lebih menyandarkan kepada pertolongan Rasulullah daripada bersandar terhadap amalku sendiri. Begitu, itu kata Umar bin Khattab. Kita juga sama, Bu. Saya sering katakan, untuk masuk surga, saya sepertinya begini. Terlalu sombong ketika insya Allah nanti hisab selamat. Ibu takut tak dihisab? Takut semuanya. Takut semua. Maka kita apa tadi bahasanya, andalkan apa tadi? Kita sandarkan, kita lebih bersandar terhadap syafaatnya Rasulullah daripada amal kita sendiri. Jadi siapakah yang lebih menyelamatkan kita? Syafaatnya Rasulullah atau amal kita? Syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, silakan, barangkali akan diskusi. Allahu Akbar. Wah, ini hebat sekali, ini kreatif. Planet itu dengan langit dua, ya, Arash. Baik. Ya, itu saja hari ini. Insya Allah saya harus keluar lagi. Saya karena amanah harus saya sampaikan hari ini. Saya harus menyampaikan zakat umat. Harus saya sampaikan. Ya harus berkeliling mau nggak mau, karena orang-orang yang lapar banyak di sekitar kita. Jadi insya Allah. Ya. Masker, banyak cuci tangan dengan sabun. Iya, insya Allah. Terima kasih, mohon doanya semuanya. Tapi saya ingat, dunia kita akan aman ketika Rasulullah ada di samping kita. Jadi ada ayat, maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah itu tidak akan mengadab satu kaum selama di situ ada Rasulullah. Apakah Mekah pernah diazab? Tak. Selama Rasulullah ada di situ, Mekah tidak diazab. Ada Abu Jahal, Abu Lahab. Apakah kemudian turun di situ azab Allah? Di situ tidak. Karena Nabi ada di situ. Orang yang tidak beriman dengan Rasulullah saja aman kalau di sisinya masih ada Rasulullah. Lalu bagaimana kita yang sudah meninggal? Bismillah, banyak-banyaklah sholawat. Kita mudah-mudahan kita aman dari semuanya. Karena tadi kita mendapat doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu saja. Maaf atas keterlambatan, atas ini semuanya. Mohon doa dari semuanya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.